Anies tidak layak bicara etika. Bagi saya, Mas Anies kehilangan otoritas untuk bicara tentang etik dan moral. Karena apa yang dilakukan oleh Mas Anies hari itu, hari ini kita nggak bicara rekam jejak beliau yang memang bagi saya sudah kehilangan otoritas etik dan moral. Pada hari ini juga beliau menunjukkan memang beliau sangat kehilangan otoritas etik dan moral, apalagi bicara itu. Dari mana saya menilai itu? Pertama, Anda lihat ini Tempo itu mengecek fakta. Misalnya Tempo hari ini menemukan Mas Anies menyebutkan ada belanja Kemhan 700 triliun belanja alutsista bekas. Itu adalah kebohongan yang teramat sangat dipertontonkan Mas Anies untuk sekedar mau menjatuhkan Pak Prabowo. 2023 yang namanya anggaran Kemhan itu 131 triliun. Yang dibelanjakan untuk alutsista itu ada sekitar 30 triliun. Dari mana data yang menyatakan 700 triliun dibelanjakan untuk alutsista bekas? Sekali lagi, menggunakan data palsu, menyebarkan hoak untuk sekedar memfitnah dan menjatuhkan orang lain, orang yang selama ini punya komitmen terhadap bangsa dan negara, itu tentu adalah tindakan yang haus kekuasaan tapi abai etika. Kedua, coba Anda perhatikan, Mas Anies secara terbuka menyatakan tidak ada yang rahasia dalam pertahanan. Itu pernyataan yang sangat berbahaya untuk Indonesia. Ada yang tidak rahasia, ada yang rahasia tentu. Dan Pak Prabowo tahu persis seperti disampaikan oleh Mas Sukamta dan Bang Andreas. Ada yang rahasia dan ada yang tidak. Ketiga, yang ini juga nggak kalah berbahaya. Misalnya ya, Pak Prabowo sejak awal menyatakan dalam diplomasi internasional yang harus kita tunjukkan di awal itu adalah advantage-nya kita. Kita kuat ekonomi, kita kuat pertahanan, kita kuat sosial budaya dan sebagainya. Ketika kita datang di arena diplomasi dengan kekuatan itu, maka kita akan disegani. Maka kita akan dihormati. Berbeda dengan Mas Anies tadi. Mas Anies datang dengan omong-omong, mau gombal. Jadi ibaratnya begini, ini Mas Anies dalam diplomasi luar negeri mau seperti cowok yang penuh gombal. Jadi datang ke pacarnya atau calon istrinya dengan ngomong, saya akan mensejahterakan Anda. Saya akan bikin ekonomi kita lebih baik. Jangan khawatir deh, saya punya mobil. Ternyata dompetnya kosong. Ternyata nggak punya kerjaan. Jadi cuma gombal dan omong-omong. Nggak bisa begitu dalam diplomasi.